Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua sebagai penuntut ilmu. Oleh karenanya sudah selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui, sebagaimana kita ketahui bahwasanya seseorang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan terus tambahkan. Akan terus mengalir ke orang tersebut. Namun sebaliknya, apabila ia tidak bersyukur atau kufur nikmat terhadap apa-apa yang Allah telah berikan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan azab kelak dengan azab yang sangat pedih, seperti itu, yang sangat merugikan dia, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari materi sebelumnya. Silakan teman-teman dibuka pelajaran atau bukunya di bab yang ketiga, yaitu beriman kepada hari akhir. Kemarin sudah sempat kakak sampaikan, yaitu seputar tanda-tanda hari akhir maupun tanda-tanda hari kiamat. Ya, yaitu di halaman 36, yang mana sebelum nanti datangnya hari akhir atau sebelum nanti datangnya hari kiamat, ada dua tanda, yaitu yang pertama tanda yang besar, dan yang kedua yaitu tanda-tanda kecil. Adapun untuk tanda-tanda kecil sebelum datangnya hari kiamat, hampir sebagian besar ini sudah terjadi di alam muka bumi ini. Seperti itu. Oleh karenanya mari kita berhati-hati dan bertindak. Adapun yang kedua yaitu tanda-tanda kiamat besar. Ya, dan untuk tanda-tanda kiamat besar ini mungkin bisa jadi ada yang sudah ada kehadirannya namun kita belum menyadari. Salah satunya yaitu banyak adanya dusta di antara manusia, atau mungkin ada perkataan-perkataan yang dapat memancing turunnya atau lahirnya Dajjal di muka bumi ini, si tukang pendusta yang seringkali mengadu domba dan lain sebagainya. Bisa jadi itu merupakan sifat bibit maupun bibit sebelum tumbuhnya atau lahirnya Dajjal di muka bumi ini. Oleh karenanya mari kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perkara-perkara ini, yaitu dari tanda-tanda kiamat yang besar. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun materi hari ini yaitu kita memasuki di halaman 37, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Perlu kita ketahui dan kita yakini bahwasanya hari akhir ini atau hari kiamat atau setelahnya, Yaumul Barzah dan lain sebagainya, itu pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan. Pasti semuanya akan terjadi dan akan datang kedatangannya. Seperti itu. Adapun setelah hari akhir, nanti setelah hari kiamat, ketika manusia semua dimatikan dan bumi-bumi dihancurkan, dan setelah itu manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur maupun dari alam yang telah hancur. Untuk apa? Untuk digiring dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kak, tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk diadili dengan seadil-adilnya dan dimintai segala pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah kita perbuat. Jadi kita semua, baik mulut kita, mata kita, telinga kita, maupun tangan, lengan, dan lain sebagainya, semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Maha Adil. Ya, tidak ada keraguan. Tentu Allah Maha Bijaksana dan Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang selalu membuat atau berbuat amal soleh atau melakukan hal-hal yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa ancaman maupun berupa dimasukkannya ke dalam neraka bagi mereka yang selalu berbuat jelek atau melakukan amal su', yaitu perbuatan hal-hal yang buruk seperti itu. Dan hal ini tentu ditekankan sebagaimana di surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan
padanya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang di dalam kubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Shadaqallahul azim. Jadi sudah jelas bahwasanya nanti kita tidak tahu kapan, namun hari kiamat itu pasti akan datang, dan hari kubur atau hari dibangkitkannya kita semua dan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita perbuat selama ini, semuanya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita senantiasa melakukan amal soleh, bersedekah, kemudian membayar zakat, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajibnya, terutama sholat dan lain sebagainya. Oleh karenanya, semuanya akan menjadi catatan kita di akhirat kelak. Adapun bagi seseorang yang menerima catatan, ya ketika seseorang mendapatkan catatan, contoh dari malaikat, catatan kemudian diberikannya di tangan kanan, maka orang tersebut beruntung bahwasanya ia termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan ia akan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila ada seseorang diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan oleh malaikat dan diberikannya di tangan kirinya, tangan sebelah kiri, maka tentu ia adalah seorang tersebut adalah orang yang merugi. Karena mengapa? Karena ia termasuk ke orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau perbuatan buruk, dan ia akan menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Ya, artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yaitu selain Allah. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Surah An-Nisa ayat 87. Shadaqallahul azim. Dan kemudian di halaman selanjutnya, di halaman 38, di sini ada beberapa hikmah dari seseorang yang beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk selalu memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita menyadari bahwasanya segala atau setiap perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan atau akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, maka tentunya kita akan selalu dan senantiasa memperbanyak amal soleh, yaitu amal perbuatan yang baik. Karena mengapa? Tentu semuanya ini akan menjadi pahala kita kelak, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala dosa-dosa yang Allah larang, segala hal-hal yang Allah larang seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu menjadikan manusia untuk selalu bersikap berhati-hati dalam hidup, terutama di dunia, sehingga selalu taat kepada petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan dunia. Tentu ketika kita memahami akan adanya hari akhir, kita akan senantiasa untuk berhati-hati dalam berbuat, bertindak di dalam kehidupan ini. Karena tentu segala hal telah diberikan tunjuk atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui Al-Qur'an dan hadis serta ijma maupun qiyas, yang mana hal tersebut telah jelas bagaimana hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, adapun hal-hal yang dibatasi atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang muslim. Adapun yang ketiga yaitu berusaha menjadi manusia yang lebih baik selama hidup di dunia ini, yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua, guru, teman, adik, kakak, ponakan, dan lain sebagainya, senantiasa berbuat baik kepada manusia maupun kepada makhluk lainnya, seperti tumbuhan maupun hewan-hewan. Adapun yang ketiga yaitu menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupannya hakiki bagi manusia. Sudah jelas bahwasanya dengan kita mengimani hari akhir, dengan kita mengetahui setiap proses di hari akhir nanti, tentu akan menyadarkan kita sebagai manusia bahwasanya kita hanyalah seorang yang sementara, yang mana semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan kelak. Ya, karena itu merupakan sebuah hakikat dari adanya manusia di muka bumi ini. Dan yang terakhir yaitu menyadarkan manusia bahwasanya kehidupan di hari akhir adalah tujuan manusia hidup di muka bumi ini atau di dunia ini.
dapat kita pahami di sini bahwasanya adanya kita di sini karena memiliki tujuan. Adanya kalian di kelas, kenapa kalian belajar? Tentu kalian memiliki tujuan untuk menjadi anak yang pintar, anak yang dapat memahami, anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua kalian. Oleh karenanya kita berada di muka bumi ini, tentu kita juga memiliki tujuan, yaitu untuk sukses dalam menjalani segala urusan akhirat kelak. Ketika kita melakukan perbuatan amal soleh, insya Allah tentu akhir dari tujuan kita, yaitu di yaumil akhir, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, sehingga dapat membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan tujuan setiap manusia, terutama bagi mereka seorang muslim. Seperti itu. Kakak rasa cukup materi kita sampai sini. Kurang lebihnya kalian tinggal dibaca, difahami, kemudian dicek kembali. Apabila kurang atas penyampaian kakak meminta maaf atas segala kesalahan, baik terutama apa yang kakak sampaikan. Apabila ada yang salah itu datangnya dari kakak pribadi, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang kakak sampaikan. Seperti itu. Adapun sebelum kita tutup, marilah kita tutup terlebih dahulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.